Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, saya Elifatul Zazil. Saya Rafiatul Istiqomah. Saya Umi Gulsum. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sumber Ajaran Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ia berlaku sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun. Islam berlaku bagi semua orang dan seluruh dunia. Dan ajaran agama Islam ini terdapat ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Islam merupakan agama dan ajaran yang bisa diterima oleh siapapun dan kapanpun juga dimanapun. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad secara khusus. Nabi Muhammad telah menyimpulkan bahwa ajaran agama Islam secara sempurna sehingga akan terjamin ajarannya dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan tempat. Selanjutnya, sistem-sistem penyimpulan ajaran agama Islam di sini ada 3. Yang pertama, Al-Quran, Al-Hadis, dan yang terakhir ijtihad. Nah, baik, di sini Al-Qur'an ya seperti yang kita ketahui adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Lalu para sahabat menghafal dan menuliskannya di berbagai media seperti pelepah kurma, kertas maupun tulang hewan dan lain-lain. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai wahyu yang terakhir dan akhirnya Nabi Muhammad wafat. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadis. Di sini hadis menurut bahasa sendiri kebalikannya dari kodim, yaitu kodim yang berarti dahulu. Kalau hadis ya berarti baru. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis menurut bahasa yaitu perkataan. Menurut Ibnu Taimiyah, al-hadis merupakan ucapan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Dan demikian sudah jelas bahwa Al-Quran merupakan sumber dasar dan As-Sunnah merupakan sumber operasional. Sedangkan ijtihad pada dasarnya merupakan penggunaan segenap daya dan kemampuan akal dan intelektual manusia untuk memahami, mengambil kebijaksanaan, serta menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kehidupan sosial budaya umat manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Di sini ada 2 macam, yaitu pertama karakteristik umum yang disebut Islam sebagai agama wahyu, penyempurnaan dan penutup risalah Nabi. Yang kedua, Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat universal. Nah, yang ketiga yaitu Islam adalah agama yang mengakui adanya kepercayaan, dan Islam merupakan agama yang terbuka, bisa dikaji dari berbagai keilmuan, sehingga bagi umat Islam Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu karakteristik khusus. Yang pertama bidang akidah. Yang kedua bidang ibadah dan muamalah. Yang ketiga yaitu bidang akhlak. Selanjutnya, dimensi yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, dimensi kebudayaan dalam Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan di dunia sebagai khalifah. Manusia lahir, hidup, dan berkembang di dunia sehingga disebut juga manusia duniawi. Selanjutnya yang kedua, dimensi syariah dan ibadah dalam Islam. Secara etimologi, syariah berarti jalan yang lurus. Selanjutnya, dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Akidah adalah bentuk masdar dari kata aqoda yaqidu aqodan yang artinya simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau kesimpulan di dalam hati.
Nah, baik, kemudian kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu yang pertama, sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadis dan juga ijtihad. Nah, yang kedua, ajaran Islam memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Dan selanjutnya, ajaran Islam mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi kebudayaan dalam Islam, dimensi syariah dan ibadah dalam Islam, dan yang terakhir dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.